Hai guys, balik lagi di YouTube channel aku. Kalian apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelum mulai, aku mau bilang makasih dulu buat kalian semua yang udah nyempetin waktu untuk nonton video aku kali ini. Dan juga buat kalian yang baru pertama kali mampir nih di channel aku, salam kenal dulu ya, aku Clara. Kayaknya udah lumayan lama juga ya aku nggak nyeritain film petualangan fantasi. Jadi kali ini aku udah pilihin satu film yang seru banget nih guys. Filmnya populer banget juga sih. Judulnya We Can Be Heroes. Kalian udah pernah nonton belum sih? Kalau biasanya superhero yang kita lihat kan orang dewasa. Nah, di film ini agak beda guys, karena yang bakal jadi pahlawan tuh bocil-bocil. Siapa nih di antara kalian yang pengen jadi superhero juga? Pasti bakal suka deh sama filmnya. Oh ya, sebelumnya aku sempat upload film fantasi tentang Putri Iblis yang sekolah di dunia manusia. Itu filmnya seru juga guys. Aku bakal taruh linknya di pin komen. Nanti abis nonton yang ini, kalian nonton yang itu juga ya. Oke deh, gak usah lama-lama lagi. Aku bakal langsung aja nyeritain film ini ke kalian. Eits, tapi sebelumnya aku minta tolong dulu dong guys. Bentar aja buat like video ini. Dan jangan lupa di subscribe. Terus nyalain juga lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan sama video terbaru dari aku. Dan biar aku lebih semangat juga ngontennya. Jadi guys, di luar angkasa tiba-tiba muncul pesawat alien yang mendekat ke bumi. Untungnya di bumi ada banyak superhero yang selalu siap menghadapi bahaya. Sialnya serangan alien kali ini kuat banget. Sampai superhero berbaju biru ini aja gagal ngelawan. Di tempat lain ada bocil cewek yang namanya Missy. Di rumahnya dia cuma tinggal berdua sama ayahnya. Walau kelihatan kayak orang biasa, ayahnya Missy ini ternyata pemimpin para superhero guys. Hari itu si ayah kelihatan sibuk karena ternyata pesawat alien yang mendekat semakin banyak. Satu superhero aja gak akan cukup. Makanya semua superhero akhirnya dipanggil buat bertarung ngelawan alien. Nah, supaya mereka fokus sama tugasnya, semua anak superhero termasuk Missy dikumpulin ke sebuah markas yang aman. Bisa kita lihat bocil-bocil ini punya kemampuan yang sama kayak orang tua mereka yang superhero. Ada yang tubuhnya bisa melar, ada yang bisa ngebentuk benda dari air, ada yang bisa terbang, ada yang bisa tahu kejadian beberapa menit ke depan, ada yang punya kekuatan suara, ada yang gerakannya slow motion, ada yang mukanya bisa berubah jadi orang lain, ada yang punya macam-macam kekuatan, salah satunya kekuatan api. Bahkan ada juga bocil kembar, yang satu bisa ngembaliin waktu, yang satunya bisa mempercepat waktu. Setelah nunjukin kekuatannya, bocil-bocil ini jadi pada kepo kan sama kemampuan Missy. Secara Missy kan anaknya pemimpin superhero, pasti kekuatannya hebat banget dong. Sayangnya ternyata Missy gak punya kekuatan super guys. Makanya selama ini dia sekolah di sekolahan biasa. Buat ngalihin perhatian, Missy nyalain TV. Sekalian dia mau nyari tahu kondisi ayahnya kan. Di berita kondisi bumi ternyata kacau banget. Jumlah aliennya terlalu banyak. Padahal semua superhero di bumi udah berjuang, termasuk ayahnya Missy. Mereka tapi tetap kalah guys. Semua superhero ditangkap alien, ayahnya Missy juga ditangkap. Ngerinya dalam 3 jam, alien-alien itu katanya bakal ngirim lebih banyak pasukan buat ngancurin bumi. Karena kondisinya darurat, Miss Grenada, ketua di markas superhero, akhirnya bikin pengumuman. Bocil-bocil ini dilarang pergi keluar. Mereka harus tetap di dalam markas sampai kondisinya aman. Padahal bocil-bocil ini khawatir banget kan, pengen nolongin orang tua mereka. Udah gitu bocil cewek pendiam yang namanya Ojo ini kan punya kemampuan bisa ngelihat beberapa waktu ke depan. Dia ngegambarin dalam 5 menit alien udah bakal masuk ke ruangan itu. Makanya sebelum terlambat mereka semua harus gercep kabur. Awalnya mereka mancing penjaga buat masuk ke ruangan. Setelah kepancing, mereka kerjasama ngerebut kartu akses biar bisa kabur. Gara-gara kebanyakan debat, salah satu penjaga udah keburu mencet tombol darurat kan. Akses keluarnya jadi tertutup. Bahkan alien yang digambarnya Ojo beneran muncul. Untung ada bocil baju merah ini yang bisa mundurin waktu kan. Aman tuh, mereka akhirnya bisa keluar. Baru juga keluar, bocil-bocil ini nggak sengaja nabrak Miss Grenada. Jadi ketahuan kan, mereka semua terpojok. Kali ini bocil baju belang yang namanya Acapella mulai beraksi.
Si Akapela punya kekuatan yang unik guys. Suara nyanyiannya bisa ngendaliin apapun. Para penjaga yang ngalangin dibikin numpuk nih kayak tangga. Jadi ya dengan mudah bocil-bocil ini bisa kabur lewat atap. Setelahnya mereka naik ke gerbong kereta gitu kan. Akapela langsung nyanyi lagi dan kekuatan suaranya bisa nerbangin kereta. Sayangnya kurang tinggi, keretanya hampir nabrak gedung. Untungnya bocil yang tubuhnya bisa melar ini langsung beraksi. Keretanya bisa terbang dengan aman. Di tengah jalan kekuatan Akapela mulai gak stabil. Dia kecapean gara-gara nyanyi mulu. Keretanya jatuh, tapi untung mereka mendaratnya pas banget di rumah neneknya Missy. Jadi guys, selain ayahnya, nenek Missy ternyata orang hebat juga. Si nenek tuh gurunya para superhero yang suka ngelatih gitu. Bukan nenek cupu ya, ini nenek suhu. Nah, karena kondisi bumi lagi darurat, sedangkan para superhero udah ditangkep, para anak-anak superhero ini mulai dilatih supaya kemampuan mereka meningkat. Dan walau nggak punya kekuatan super, Missy ditugasin buat mimpin teman-temannya supaya semuanya tetap fokus dan bisa kerja sama. Perannya sama kayak ayahnya yang pemimpin superhero. Masalahnya karena baru pertama latihan, semuanya kacau. Ada yang nggak fokus, ada yang males-malesan, ada yang berantem, bahkan yang salah sasaran juga ada. Pokoknya latihannya jadi sulit banget karena para bocil ini susah diatur. Di saat bersamaan, Miss Granada udah ngirim banyak penjaga buat ngelacak para bocil. Udah gitu di ruang kurungan tempat ditahannya para superhero, mereka bukannya kerja sama, malah pada berantem. Dan gak lama muncul sebuah kamera yang isinya pesan dari presiden yang nyampein kabar kalau anak-anak superhero menghilang dari markas. Balik lagi ke para bocil, ngelihat teman-temannya punya kekuatan hebat, sementara Missy enggak. Dia insecure banget. Kata si nenek sebagai pemimpin, yang paling penting tuh bukan kekuatannya, tapi harus bisa ngasih contoh yang baik buat para anggotanya. Lagi asik-asik latihan, rumah nenek Missy diserang alien. Dengan cepat si nenek ngebuka jalan rahasia, sementara dia ngalihin perhatian supaya para bocil selamat. Walau ya jadinya si nenek yang ditangkep. Di perjalanan, setelah ngeliat gambarnya Ojo, Missy dan cowok namanya Wild ini jadi punya rencana. Menurut gambaran Ojo, di sekitar situ bakalan ada pesawat alien yang mendarat. Rencananya mereka bakal nyelinap ke pesawat supaya bisa masuk ke markas alien buat nyelamatin orang tua mereka dulu. Dan bener, pesawat aliennya ketemu nih guys. Mereka tinggal berangkat aja. Karena kekuatan bocil yang ini slow motion, ngakak banget. Dia jadi ketinggalan dong, aliennya keburu dateng. Untungnya berkat kerjasama, bocil-bocil ini selamat dan berhasil nerbangin pesawat itu ke markas alien. Masalahnya mereka kan gak tahu posisi orang tua mereka dikurung di mana. Bocil super pinter yang pakai kursi roda ini minta gelangnya Missy. Di gelang itu ternyata ada alat pelacak yang bisa ngubungin Missy sama ayahnya. Setelah diotak-atik, gelangnya bisa jadi semacam GPS gitu guys. Bisa nunjukin arah. Walau belum tahu bakal dibawa kemana, ya udah coba ajalah dulu. Siapa tahu mereka berhasil kan. Di tengah jalan, rombongan bocil ini tiba-tiba diserang alien. Walau cukup sulit, untungnya mereka semua bisa kabur. Setelah aman, gak disangka bocil-bocil ini malah nemuin rahasia besar. Jadi, presiden di negara mereka ternyata justru kerjasama dong nih sama alien. Sialnya mereka ketahuan. Bahkan Miss Granada yang mereka percaya aja juga ternyata alien. Bocil-bocil ini jadi terpojok. Kali ini mereka semua gak bisa kabur. Sementara di ruang kurungan para superhero tiba-tiba ada yang masuk. Kirain alien, ternyata neneknya Missy yang tadi ikut ditangkep. Ngeliat murid-muridnya pada sibuk berantem, si nenek langsung ngomel-ngomel. Pantes aja para superhero dewasa ini kalah. Bukannya kerja sama malah pada berantem. Balik lagi ke para bocil yang udah dikurung. Entah kenapa Missy malah nakut-nakutin semua temennya. Dibilang katanya mereka semua gak akan bisa bebas keluar dari situ. Nah ternyata Missy sengaja biar pada nangis ngeluarin air mata supaya bocil yang punya kekuatan air ini bisa ngebuat kunci dan mereka semua akhirnya bisa kabur. Tapi baru aja keluar, si Wild tiba-tiba ngomel gak jelas. Katanya dia benci banget sama Missy. Soalnya Wild tuh ngerasa paling hebat. Wild ngerasa dia yang paling cocok jadi pemimpin, bukan Missy. Makanya Wild berdua doang nih sama bestinya yang bisa berubah muka, misahin diri. Mereka katanya mau buktiin bisa ngalahin para alien walau cuma berdua. Bocil yang lainnya udah pasrah dah.
karena waktu yang tersisa tinggal 18 menit sebelum para alien ngancurin bumi. Sialnya lagi-lagi di tengah jalan, bocil-bocil ini dicegat pasukan alien. Awalnya mereka bisa ngelawan pasukan alien dengan mudah kan nih. Sampai alien-alien ini ngeluarin banyak senjata. Bocil-bocil ini jadi terpojok. Di sisi lain, Wild yang tadi misahin diri udah ketangkep dong sama Miss Granada. Semuanya jadi kacau. Eits, untungnya bocil kembar yang punya kekuatan ngendaliin waktu nyatuin kekuatannya. Waktunya jadi mundur lagi. Kali ini rombongan bocil berhasil menghindar dan ngalahin pasukan alien. Setelahnya bocil-bocil ini pergi ke ruang kendali. Bisa kita lihat di tengah ruangan ada piramida yang kayaknya sih pusat energi gitu ya. Kalau mau nyegah serangan alien, energi piramidanya harus dimatiin. Pas udah tinggal selangkah, di sekitaran piramida tiba-tiba muncul pelindung. Dan plot twistnya terungkap kalau Ojo, si bocil cewek pendiam, ternyata impostor dong. Dia pemimpin pasukan alien. Missy tapi gak kaget sama sekali. Dia ternyata udah tahu. Jadi waktu itu di rumah nenek, di salah satu gambaran, Ojo gak sengaja ngegambarin dirinya sebagai alien. Namanya juga bocil ya, ceroboh. Di waktu itu Missy langsung ngasih tahu Wild. Jadi sebenarnya mereka nggak berantem. Yang tadi tuh cuma drama aja buat ngalihin perhatian. Bocil yang tadi ditangkap Miss Granada ternyata bukan Wild, tapi bocil yang bisa ngerubah-rubah wajah. Berkat rencana Missy, dengan mudah Wild bisa masuk ke ruang kontrol dan bisa ngilangin semua pelindung di sekitar piramida. Sayangnya nggak semudah itu ya dek ya. Ojo, si bocil alien, bisa nggambar banyak monster yang jadi nyata, terus nyerang para bocil superhero. Bahkan di ruang kontrol, Wild juga dikepung dong sama pasukan Miss Granada. Untungnya Wild yang emang jago bisa ngalahin semua alien dengan mudah. Dan di saat bersamaan, kerja sama para bocil ini berhasil guys. Soalnya kan udah sempet latihan di rumah nenek Missy. Mereka jadi jago. Semua monster yang digambar Ojo musnah satu persatu. Apalagi si bocil kekuatan air jago banget, bisa nyiptain hiu yang lebih kuat. Sampai si Ojo ngeluarin monster yang kuat banget. Missy mau ngelawan tapi malah jatuh. Untung ditangkap sama bocil karet. Masalahnya chip buat matiin sistem piramidanya jatuh juga guys. Untung si Slowmo bisa ngelompat pelan buat ngambil. Wild juga langsung teleportasi buat ngambil chip itu dan berhasil dimatiin tuh sistem piramidanya. Gak disangka dari dalam piramida yang muncul ternyata para orang tua superhero dong nih. Selama ini yang di dalam piramida tuh mereka yang tadi juga nontonin semuanya. Plot twistnya lagi, pasukan alien ternyata bukan mau nyerang bumi guys. Semua acting doang. Jadi para alien tuh justru punya niat baik. Mereka ngeliat di bumi para superhero dewasa tuh sok kuat, sering berantem, gak bisa diandelin. Makanya Ojo sengaja bikin rencana supaya para bocil superhero juga bisa ngelatih kekuatan. Soalnya kalau di dunia alien, bocil-bocil tuh juga bisa jadi pemimpin. Makanya Ojo yang masih bocil aja jadi pemimpin alien kan. Nah karena sekarang para bocil superhero udah bisa ngebuktiin kekuatan mereka, artinya misi para alien baik hati ini berhasil. Para bocil dan orang tua superhero juga akhirnya bisa ngumpul lagi. Dan mulai sekarang walau masih kecil, para bocil superhero akhirnya mulai dipercaya buat ngelindungin bumi. Wah keren ya. Siapa nih dari antara kalian yang mau jadi superhero juga? Coba komen dong, kalian mau punya kekuatan apa? Bisa ngeliat masa depan, bisa terbang, jadi karet, atau punya kekuatan slow motion, bisa mundurin dan nyepetin waktu. Kayaknya keren ya, aku mau. Ya kalau kalian terhibur nih sama videonya, bantu aku ya dengan like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasi untuk channel ini guys. Selalu komen juga di bawah kalau kalian punya rekomendasi judul film seru lainnya yang pengen aku bahas. Oke deh, kayaknya sih cukup segitu dulu aja ya dari aku. Jaga kesehatan kalian selalu, and I'll see you guys on my next video. Bye bye.